Belajar K3 Mandiri One Stop QHSS QMS Channel. Pada sesi pertama ini kita akan belajar mengapa sih K3 itu penting. Ya, sebelum kita masuk perlunya K3, di sini saya akan sampaikan sedikit disclaimer terkait seluruh materi pemaparan ini merupakan materi pelajaran yang disusun ulang secara bertahap dan sederhana oleh tim Inspro dan merupakan pengayaan koleksi pribadi. Dan tim Inspro untuk belajar secara mandiri bagi diri sendiri, para pekerja pemula, mahasiswa ataupun karyawan baru, petugas K3 yang ingin belajar K3 secara mandiri. Sumber materi diperoleh dari berbagai sumber seperti pengalaman kerja di site lapangan, karir K3, auditor dan quality OHS ataupun QMS, serta pemahaman selama bertahun-tahun bekerja sebagai praktisi dan literasi dari berbagai buku, panduan, modul, sharing session maupun mengikuti berbagai kuliah, training dan pelatihan serta sertifikasi yang diikuti. Tujuannya hanya untuk pengulangan pemahaman agar tidak lupa serta berbagi pengalaman implementasi dan semoga menjadi ladang pahala ilmu bermanfaat bagi orang lain yang berkenan mendengarkannya. Segala kesalahan, penyampaian dan koreksi yang membangun sangat diperkenankan. Komen di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang baik. Atas atensinya diucapkan terima kasih. Salam K3. Be professional, be healthy and safe. Sedikit saya sampaikan terkait dengan Inspro merupakan kumpulan dari berbagai praktisi yang bekerja di industri baik oil and gas, konstruksi maupun berpengalaman di lokasi tambang. Kita masuk ke sesi pertama. Mengapa K3 itu penting? Sebelum kita masuk mengapa K3 itu penting, di Indonesia banyak sekali undang-undang yang perlu kita pelajari sebagai seorang praktisi K3. Tentunya K3 itu didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang kebencanaan, dan juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Kemudian di tahun 2009 juga ada Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan kerja. Dan di 2009 juga itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terkait dengan sistem manajemen K3 itu sendiri, dan terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan. Di antara undang-undang yang saya sebutkan barusan, itu mungkin ada beberapa undang-undang yang sudah tidak digunakan lagi ataupun sudah tidak diberlakukan. Teman-teman K3 yang ingin belajar itu bisa mencek di websitenya Kemenaker RI atau cari di Play Store, yaitu ketik JDIH Kemenaker RI. Di situ teman-teman bisa mencek apakah undang-undang tersebut masih valid atau masih berlaku. Kita masuk ke slide berikutnya. Tujuan K3. Apa sih tujuan K3? Tujuan K3 itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Teman-teman bisa lihat di poin menimbang. Ya. Ada 3 tujuan utama terkait K3, Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kata kuncinya,
selamat, aman, efisien, sejahtera, dan produktivitas. Di sini jelas disampaikan tujuan dari K3 itu sendiri. Ke depan kita akan bahas secara detail terkait Undang-Undang 1970 tersebut, Undang-Undang Nomor 1 1970. Saat ini yang paling penting sesuai dengan tujuan tadi, ada 18 jenis tempat kerja yang diatur dari Undang-Undang Nomor 1 1970 yang menjadi konsen terkait K3, yaitu yang pertama, tempat kerja yang melingkupi mesin, pesawat, dan alat-alat yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ataupun peledakan. Yang kedua, pabrik dan transporternya atau pengangkutannya yang dapat mudah meledak, mudah terbakar, contoh pabrik-pabrik kimia. Kemudian terkait konstruksi, terutama bangunan gedung. Yang keempat, terkait pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Ini pastinya terkait dengan aspek lingkungan maupun aspek K3-nya sendiri. Kemudian yang kelima terkait pertambangan. Tentu ini juga berpotensi terkait keselamatan kerja, karena banyak sekali alat berat. Kemudian juga lokasi kerja yang biasanya di hutan, kemudian di lautan, dan di gunung, dan lain sebagainya. Yang keenam, pengangkutan barang, binatang, ataupun manusia. Ini juga perlu diatur. Kemudian yang ketujuh, terkait bongkar muat barang atau mop demop. Yang kedelapan, terkait pekerjaan berupa penyelaman. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang 1 tahun 1970. Yang kesembilan, bekerja di ketinggian. Otomatis banyak sekali insiden yang kita dengar ataupun eksiden yang kita ketahui melalui koran atau sosial media, banyak pekerja yang bekerja di ketinggian terjatuh sehingga mengakibatkan terjadinya fatality. Yang ke-10, pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu, terutama untuk pekerja-pekerja bawah hiperbarik atau di dalam tangki ataupun di lokasi-lokasi yang suhunya ekstrim, baik dingin maupun panas. Kemudian yang ke-11, pekerjaan yang mengandung bahaya atau tertimbun tanah, terutama untuk pekerjaan galian. Kemudian ada pekerjaan dalam tangki atau sumur atau lubang, ini berupa pekerjaan confined space, saat ini kita kenal. Kemudian yang ke-13 ada terdapat atau menyebar suhu gas, nah ini terutama untuk eksplorasi ya. Kemudian ada juga terkait pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah. Nah, di sini terkait limbah B3 atau material B3 atau memang bahan-bahan yang berisiko bagi si pekerja, lokasi kerja maupun lingkungan. Yang ke-15 ini terkait telekomunikasi maupun ICT kalau saat ini, pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi ataupun telepon. Yang ke-16, pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset penelitian yang menggunakan alat teknis. Nah, ini tentu juga perlu diperhatikan aspek ketiganya. Yang ke-17 itu terkait pembangkit air, pembangkit gas, PLTA, PLTG atau PLTD, ini juga berisiko. Jadi perlu diatur terkait aspek keselamatan kerja di tempat kerja. Yang terakhir 18 itu bioskop, ruang seni yang ada instalasi listrik dan mekanik. Nah, di sini juga menjadi aspek tempat kerja yang berpotensi bisa mengakibatkan terjadinya insiden atau aksiden. Kemudian, apa saja sih syarat keselamatan kerja, kriteria tempat yang aman berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970? Yang pertama, tempat kerja yang aman yang diatur itu adalah terkait pencegahan kecelakaan. Yang kedua, dari aspek bahaya kebakaran. Yang ketiga, bahaya peledakan. Kemudian juga harus diperhatikan tanggap daruratnya. Ya, tempat kerja yang aman itu harus memperhatikan tanggap daruratnya.
kemudian ada pertolongan pertama atau petugas P3K-nya, kemudian ada alat pelindung diri APD, kemudian penyebaran bahaya fisik, kimia, radiasi yang lainnya itu harus aman. Artinya kalaupun ada bahan-bahan yang tersebar seperti di atas, itu harus dikondisikan atau dimitigasi. Nah, supaya tempatnya aman, baik dalam bentuk secara engineering maupun dengan melakukan substitusi ataupun dengan melakukan penggunaan APD. Kemudian juga harus dipastikan tempat kerja yang aman itu adalah terkait penyakit akibat kerja. Kondisi saat ini kita tahu lagi kondisi COVID, saat ini video ini dibuat, ini juga bisa berdampak terkait pekerja, sehingga lokasi kerja atau tempat kerja tersebut dikatakan tidak aman, sehingga saat ini terjadi pengaturan bekerja. Yang kesembilan, penerangan tempat kerja. Nah, ini juga harus dipastikan. Tempat kerja itu juga harus memastikan aspek penerangan. Kenapa? Dengan penerangan yang tidak baik bisa mengakibatkan kelelahan. Nah, yang ke-10 itu juga harus dipastikan tempat kerja itu memperhatikan cuaca kerja, suhu kerja. Ya, tidak mungkin pekerja terus-menerus bekerja di dalam ruangan yang suhu ekstrim. Contoh di ruang burner, pembakaran. Nah, itu harus ada pengaturan shift ataupun pengaturan lokasi kerja untuk istirahatnya. Yang ke-11 itu terkait ventilasi tempat kerja juga harus dipastikan. Yang ke-12 terkait housekeepingnya atau 5R, tata geraha. Kemudian yang ke-13 terkait ergonomi. Nah, posisi si pekerja. Apakah pekerja itu bekerja seharian 8 jam atau 10 jam itu dalam kondisi berdiri atau duduk dengan melakukan pekerjaan yang sama, itu harus diatur. Nanti kita akan ada sesi lanjutan terkait pembahasan ergonomi. Yang ke-14, keselamatan transportasi. Nah, saat ini faktor transportasi, keselamatan dalam bertransportasi itu cukup tinggi terjadinya kecelakaan kerja. Yang ke-15, keselamatan bangunan. Beberapa gedung bangunan kita baca di berita dalam tahun ini atau tahun lalu itu banyak sekali terjadinya gangguan atau kecelakaan di bangunan-bangunan. Apakah dari sisi aspek teknis maupun dari aspek lingkungan atau faktor force major itu bisa terjadi. Kemudian ada yang nomor 16, keselamatan dalam bongkar muat. Nah, ini dalam proses mob demop maupun bongkar muatnya sendiri menggunakan crane ataupun menggunakan peralatan lift ataupun menggunakan crane ataupun menggunakan alat-alat untuk melakukan bongkar muat. Yang ke-17, aspek dari keselamatan listrik. Jadi instalasi listrik di tempat kerja yang aman harus diperhatikan. Yang ke-18, karena ini pada tahun 1970 masih banyak bahaya-bahaya lain mungkin yang belum tercantum dalam Undang-Undang 170 ini, 1970 ini. Nah, yang belum tercantum, maka di poin 18 itu ada menyebutkan potensi bahaya lain. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri apa saja potensi-potensi bahaya lain yang belum terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 ini. Itu bisa masih tercover dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya kita masuk yang ringan-ringan saja. Apa sih definisi insiden? Kemudian ada eksiden. Nah, ini pemahaman kami di Inspro. Jadi kami membedakan bahwa insiden dan eksiden itu berbeda. Ya. Jadi kalau sesuai definisi, suatu kejadian insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, memang tidak diinginkan. Namun bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Jadi
hampir celaka. Jadi insiden itu dikategorikan hampir celaka, itu sudah termasuk insiden atau near miss, seperti itu. Next, ya ini contohnya. Mungkin ada orang yang sudah menggunakan helm seperti gambar, tiba-tiba di lingkungan proyek dia lagi posisinya di kamar kecil, tiba-tiba ada material yang jatuh. Namun karena menggunakan helm, akhirnya dia tidak cedera, namun itu sudah dikategorikan insiden. Kemudian kita masuk ke definisi eksiden. Eksiden itu apa sih? Suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, yang menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan. Otomatis ya, jika terjadi kecelakaan, otomatis itu mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan. Dan eksiden itu berakibat cedera, baik pada manusia maupun kerusakan barang aset dan pencemaran lingkungan. Jadi dikatakan eksiden itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi yang mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan barang atau aset maupun pencemaran. Jangan sampai terbalik. Untuk definisi akurat, ya teman-teman bisa mencek ke KBBI ya, Kamus Bahasa Indonesia, ataupun di beberapa literatur yang lain yang membahas ini. Namun ada juga yang kalau kita lihat di televisi ataupun di berita itu menyamaratakan saja. Terjadi insiden. Ya memang karena eksiden biasanya itu dibarengi dengan adanya insiden juga. Oke. Next, tidak usah kita perdebatkan dahulu. Namun kalau ada saran, masukan, komentar, silakan ditulis di kolom chat. Kemudian apa saja sih faktor-faktor potensi risiko kecelakaan kerja di tempat kerja? Yang pertama adalah tenaga kerja, kemudian adanya bahan, kemudian adanya alat, kemudian terjadilah proses di suatu tempat kerja, itu dinamakan tempat kerja. Kalau tidak ada salah satu, itu bukan dinamakan tempat kerja. Jadi tempat kerja itu adanya tenaga, ada tenaga kerja yang bekerja, kemudian ada bahan, ada alat yang melakukan proses produksi. Nah, itu dikatakan suatu tempat kerja atau proses suatu kegiatan juga bisa yang menghasilkan, apakah menghasilkan produksi ataupun bisa juga dalam bentuk dokumentasi ataupun dalam bentuk konsultasi juga bisa. Itu dinamakan tempat kerja. Adanya tenaga kerja, adanya bahan, adanya alat. Oke. Kemudian, jika dalam suatu proses itu juga bisa berdampak, ya. Tenaga kerja, bahan, alat itu bisa berdampak kepada faktor kesehatan. Kalau tenaga kerja berhubungan dengan bahan, contoh bahan kimia bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian tenaga kerja berhubungan dengan alat, artinya contoh kerja bekerja menggunakan gerinda, kemungkinan dia bisa terjadi cedera atau luka karena posisi yang tidak benar, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau kecelakaan si pekerja. Nah, ini bisa berdampak kepada aspek keselamatan. Kemudian bahan dan alat itu bisa mengakibatkan aspek terjadinya pencemaran atau material B3 itu kalau dalam proses itu menghasilkan limbah B3 ataupun bahannya sendiri ada sisa, kemudian dilakukan pemusnahan atau pembuangan sendiri, atau contoh dibuang ke kali atau dibuang ke tempat sampah, itu bisa mengakibatkan pencemaran. Next, kita tahu ini fenomena gunung es ya. Jadi jika suatu perusahaan ataupun suatu usaha mengabaikan aspek-aspek yang di atas sehingga terjadinya kecelakaan,
banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Itu seperti fenomena gunung es. Kenapa? Karena yang nampak di atas itu hanya biaya kecelakaan dan penyakit, biaya pengobatan, perawatan, dan gaji. Nah, dan itu biasanya diasuransikan untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah diasuransikan. Tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak diasuransikan. Beberapa waktu dulu kita dengar di majalah, kita dengar di televisi ataupun kita baca di koran ataupun di sosial media, itu ada perusahaan petasan atau kembang api akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena terjadi insiden. Mungkin teman-teman bisa searching di Google ataupun di sosial media, itu akhirnya perusahaannya bangkrut atau tutup. Karena apa? Biayanya tidak diasuransikan, kemudian tidak semua pekerja, mungkin nanti bisa kita bahas hasil investigasinya untuk materi-materi selanjutnya, sehingga perusahaannya tutup. Dan mungkin ownernya jadi berkasus secara perdata maupun pidana. Nah, kalau kita lihat dari fenomena gunung es ini, banyak biaya yang tidak tercover. Artinya banyak sekali di bawahnya itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk si korban. Contoh, di sini terjadinya kerusakan, adanya gangguan peralatan, perkakas, adanya kerusakan produk otomatis. Kemudian ada gangguan produksi, ada biaya legal hukum yang harus dikeluarkan, kemudian ada pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas atau gawat darurat, sewa peralatannya kalau memang itu harus dilakukan penggantian, sehingga harus menyewa dan cepat, misalkan terjadinya insiden atau eksiden itu alatnya rusak karena terbakar misalnya. Kemudian harus berhubungan juga dengan pihak penyelidikan, pihak kepolisian. Banyak sekali biaya yang tidak kelihatan. Kalau berdasarkan dari teori iceberg, biaya kelihatan untuk setiap yang diasuransikan hanya $1. Tapi di bawahnya itu biaya dalam pembukuan atau kerusakan properti itu bisa berkisar antara 5 sampai $50. Ini kalau dalam dolar. Nah, kemudian untuk biaya yang lain itu biasanya dari $1 hingga $5. Ini teori dari iceberg teori. Namun di Indonesia juga ada yang menyamaratakan ataupun mengcombine teori gunung es ini ke dalam rupiah. Jadi teman-teman bisa mencari literatur lain untuk kita pelajari bersama. Oke, kemudian ada juga gaji yang terus dibayar untuk waktu yang hilang. Otomatis kalau karyawannya libur tetap harus dibayar ya. Kemudian ada biaya pekerja pengganti, biaya melatih, upah lembur, ekstra waktu untuk kerja administrasi. Otomatis hasil produksinya nggak ada ya, karena si korbannya sudah tidak ada. Kemudian yang paling mahal itu adalah hilangnya bisnis, seperti yang saya sampaikan tadi, contoh case perusahaan petasan ataupun kembang api ya tadi. Kemudian ada juga reputasi dan nama baik. Nah, nama baik ini yang paling mahal. Otomatis perusahaan tidak dipercaya lagi oleh klien ataupun customernya. Dari pemaparan singkat tadi, nah kita tiba ke kesimpulan, apa sih pentingnya K3? Penting K3-nya itu adalah yang pertama untuk menyelamatkan karyawan. Aspek dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji nafkah. Jika si karyawan terjadi kecelakaan kerja, otomatis dia perlu dirawat atau sakit, kemudian otomatis sedih, apalagi kalau misalkan cacat paruh ataupun kehilangan anggota tubuh, contoh jari misalkan. Kemudian kehilangan masa depan, ya, otomatis karena kalau sudah anggota tubuh yang gerak utama tidak bisa bekerja, ya masa depannya susah. Kemudian gaji, otomatis dia selama bekerja walaupun mungkin masih ditanggung beberapa bulan, tapi setelah itu dia akan susah untuk mencari pekerjaan lain. Ini yang paling faktor utama kenapa K3 itu penting. Yang kedua, menyelamatkan keluarga. Ya otomatis karena ada pencari nafkah sehingga tidak bisa bekerja, ya tentu otomatis sedihnya jadi double. Kemudian masa depan yang tidak menentu, apalagi kalau misalkan
perusahaannya tidak memberikan asuransi, kemudian kehilangan pendapatan. Yang ketiga, menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja. Jika perusahaan menjalankan ketiga secara benar dan baik, tentunya diharapkan tidak terjadinya kecelakaan, ya, sehingga tidak ada pekerja yang kita kehilangan pekerja karena kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian. Kemudian pengeluaran biaya akibat kecelakaan, otomatis biayanya seperti yang disampaikan tadi banyak sekali yang tidak kelihatan, seperti fenomena gunung es. Kemudian ada kehilangan waktu karena terhenti kejahatan, ya harus ada investigasi, ya mungkin dari pihak kepolisian, dari internal, kemudian juga harus ada pelatihan untuk karyawan yang baru sebagai pengganti, kemudian adanya proses produksi otomatis terhambatnya revenue dari perusahaan itu sendiri. Ini kesimpulannya ada 3, yang pentingnya ketiga itu adalah menyelamatkan karyawan, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit dari Belajar K3 Mandiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, terus support dan like, dan kita akan terus menyampaikan materi-materi selanjutnya yang akan kami kolaborasikan dari tim-tim Inspro dan para praktisi. Kemudian sedikit sharing dari kami. Belajar K3 Mandiri itu adalah terdiri dari praktisi aktif, ya. Jadi praktisi aktif ini mempunyai kegiatan. Kenapa dan bagaimana sejarahnya berdiri, nanti kita akan buka di sesi-sesi lanjutan. Namun sedikit kami sampaikan, ini untuk mensupport Belajar K3 Mandiri untuk terus aktif. Kami berpengalaman dan didukung oleh praktisi aktif dari tim Inspro. Mereka rata-rata bekerja seperti disampaikan di awal di perusahaan-perusahaan oil and gas, kemudian ada perusahaan konstruksi, kemudian ada perusahaan telekomunikasi. Dan mereka profesional di bidangnya, ya. Jadi berpengalaman dan didukung praktisi aktif yang handal, profesional di bidangnya, tentu dengan harga yang sangat bersaing sesuai dengan budget perusahaan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jika memang ada minat untuk belajar K3 Mandiri, memberikan bantuan atau layanan, kami siap membantu perusahaan Anda dalam 3 hal. Yang pertama, CSMS, Kontraktor Safety Management System. Yang kedua terkait konsultasi maupun dokumentasi ISO SMK 3. Dan yang terakhir itu pemeriksaan lingkungan kerja, Health Risk Assessment atau HRA. Dan kami bekerja sama dengan tim praktisi yang sudah aktif dan berpengalaman di perusahaan-perusahaan oil company maupun perusahaan konstruksi di Indonesia. Ini layanan kami lakukan secara profesional dan terutama dengan handal sesuai dengan bidangnya masing-masing. 3 layanan kami utama adalah konsultasi, dokumentasi, kemudian ada training pelatihan. Jika berminat, silakan hubungi kami, di kontak kami. Kami akan memberikan konsultasi secara gratis terkait layanan yang perlu kami berikan ke perusahaan-perusahaan Anda. Tentunya dengan harga yang bersaing sesuai dengan budget perusahaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.